masuk di 2026, hidup kita menjadi baru. Seluruh kehidupan kita jadi baru. Tindakan kita juga hidup yang benar, jadi baru dalam kehidupan kita. Amin. Supaya itu orang lihat Tuhan kan dalam kehidupanmu. Orang lihat Yesus di dalam hidupmu. Amin, saudara. Amin. Banyak kali kan saya dalam pelayanan juga, terus saya bilang ada orang yang datang begini, saya kepingin ketemu dengan Tuhan, seperti yang di YouTube itu, ada yang datang terus lihat Yesus begitu, terus dia bertobat gitu kan. Tapi ada juga yang menemukan ketika dia lagi kemana, tiba-tiba dipeluk, tapi dia nggak lihat orang di situ. Tiba-tiba dia tahu itu Tuhan, Yesus, dia bertobat, ya, dia percaya Yesus. Saya bilang ke dia begini, tidak semua orang bertemu dengan Yesus seperti itu. Amin. Ya, itu otoritas dia. Mau datang ke siapa? Haleluya. Itu otoritas dia. Tapi tanpa sadar, kamu sudah menemukan Yesus. Kadang-kadang tanpa sadar, kita sudah menemukan Yesus. Kita melihat Yesus. Amin. Tanpa kita sadari. Kadang-kadang kita lihat Yesus di dalam diri anak-anak kita. Kadang-kadang kita lihat Yesus di dalam diri istri kita. Kadang kita lihat Yesus di dalam diri suami kita. Kadang kita lihat Yesus di dalam diri orang-orang di sekitar kita. Jadi tanpa sadar kita sudah menemukan Yesus. Cuma kita tidak sadar aja. Kalau kita bilang ini, kepingin lihat fakta nyata, supaya dia datang gitu lihat dia. Dia bisa aja Tuhan tunjukkan itu. Tapi itu kan otoritas dia. Kalau dia mau datang untuk siapa? Betul kan? Tapi kan dia pakai kita juga. Untuk orang bisa tahu bahwa Yesus itu seperti ini loh. Gaya Yesus itu seperti ini loh. Mengampuni, mengasihi. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Mengampuni, mengasihi, bisa menolong orang lain. Itu kan karakter Yesus yang saudara baca setiap hari dalam Alkitab. Makanya penting bagi kita untuk mengerti bahwa kehadiran Yesus tidak hanya ketika saudara lihat di mimpi, atau ketika saudara lihat dia datang, wajahnya bersinar, putih bersih. Nah, begitu juga. Nah, seperti itu. Maksudnya, bisa saja dia datang seperti itu. Tapi tanpa sadar kita bisa menemukan dia dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari. Amin. Amin. Kita bisa menemukan dia setiap hari di dalam kehidupan kita. Makanya saudara perlu sadar itu. Supaya jangan kita minta sesuatu yang sebenarnya kita sudah dapat. Haleluya. Kita minta sesuatu yang sebenarnya kita sudah dapat, kita sudah lihat. Tapi kita nggak peka dengan itu. Maka 2026 kita harus peka. Dengar suara Tuhan. Amin. Amin. Kita harus peka. Tahu bahwa oh ini ternyata Tuhan berikan orang ini untuk nolong saya. Berarti Tuhan ada di dalam hidup dia. Saya sudah melihat Yesus di dalam hidup dia. Amin. Amin. Haleluya. Nah, ini penting ya. Makanya kita perlu hari ini memilih. Ya. Choose life. Pilihlah kehidupan. Jangan pilih kematian. Pilih apa? Kehidupan. Kita harus pilih kehidupan. 2026 adalah tahun keputusan. Ya, kita nggak boleh bimbang nih 2026. Ya, setiap kekhawatiran, setiap kebimbangan yang kita sudah lalui 2025, sekarang 2026 kita harus ambil keputusan. Dari Yoel pasal 3:14, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudara, sudah dekat hari Tuhan dengan kehidupan kita, makanya kita perlu ambil satu keputusan dalam hidup kita. Mau tetap tinggal di hadiratnya, mau tetap ikut dia, atau kita mau gimana? Saudara, jangan sampai kita ragu-ragu. Ada banyak orang Kristen yang ragu-ragu untuk mau tinggal di dalam kebenaran, mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena dia merasa rugi ketika dia ikut Tuhan. Dia nggak bisa bikin sesuai dengan kehendak dia, begitu saudara. Dia tidak bisa mengenakan daging dia. Makanya dia nggak mau ambil tindakan, ambil keputusan untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Nah, hari ini saya ingin sampaikan bagi saudara, mari
kita ambil keputusan untuk tetap mengikut Tuhan. Haleluya. Untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Karena tahun ini adalah tahun keputusan. Ya, tahun decision. 2026 the year of decision. Ya. Tema Januari adalah lembah keputusan. Keputusan adalah titik kritis yang membentuk masa depan kita. Namun Tuhan selalu hadir dalam setiap prosesnya dan siap membimbing dan memberi kekuatan. Saudara perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita takut untuk melangkah karena kita takut gagal. Saudara kalau melangkah, ambil keputusan dalam kebenaran, lalu saudara melangkah, jangan takut. Karena pribadi kebenaran itu akan selalu bersama-sama dengan saudara. Amin. Dia akan berjalan bersama-sama dengan saudara. Saudara tidak pernah tinggal dia, saudara tidak pernah sendiri. Dia akan ada di sana untuk menuntun saudara. Kalau saudara berjalan dalam kebenaran Tuhan, ambil keputusan untuk jalan melangkah dalam kebenaran Tuhan, saudara dan saya tidak pernah akan sendiri. Karena ada pribadi kebenaran, Yesus Kristus, yang akan berjalan bersama-sama dengan saudara. Amin. Nah, ini penting bagi kita. Kadang-kadang kita ambil keputusan karena kita tahu gini, aduh saya gak kuat, saya gak mampu, gak mungkin juga ini berhasil. Semua di dalam kebenaran itu pasti berhasil. Dengar baik-baik ya. Semua di dalam kebenaran ketika saudara ambil keputusan untuk melangkah, itu pasti berhasil. Karena saudara berjalan juga dengan pribadi kebenaran itu. Amin. Itu Yesus. Haleluya. Amin. Tahun 2026 bukan tahun untuk kita bingung, menunda atau penuh keraguan. Ini tahun ketika setiap kita harus mengambil keputusan arah hidup di hadapan Tuhan. Jadi ambil keputusan arah hidup di hadapan Tuhan. Tuhan mau agar iman kita tidak lagi setengah-setengah, khawatir, takut, setengah-setengah. Kita tidak cukup hanya sekedar ikut ibadah atau pelayanan sebagai rutinitas, tetapi harus hidup serius bagi Tuhan. Nih, kita kadang-kadang datang ke gereja juga ya karena terpaksa, karena kebiasaan, tapi hidupnya nggak serius di hadapan Tuhan. Tuhan mau ketika kita ambil keputusan untuk hidup di jalannya harus serius. Jangan main-main, jangan setengah-setengah. Kita masih ambil setengah-setengah hati. Aduh, kadang-kadang mau ini, kadang-kadang mau itu, nggak bisa, saudara. Saudara tidak akan pernah berhasil. Orang yang berhasil adalah orang yang mengambil keputusan untuk melangkah berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Itu orang yang berhasil. Ya. Nah, keputusan ini adalah titik kritis yang membentuk masa depan kita. Ya. Keputusan itu adalah titik kritis yang membentuk masa depan kita. Namun Tuhan selalu hadir dalam setiap prosesnya dan siap membimbing dan memberi kekuatan bagi kita. Memang kalau saudara ambil keputusan itu sesuatu yang kadang-kadang jadi susah, jadi berat dalam hidup kita. Apalagi ambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang itu menjamin kehidupan kita. Ya. Membuat kita menjadi orang yang berhasil nanti. Kadang-kadang berat untuk kita melangkah. Tapi percayalah, saat kebenaran, pribadi kebenaran itu tidak akan tinggal diam. Dia ada di dalam proses berjalannya kita. Ya. Melangkahnya kita, dia ada di sana untuk menuntun kita. Amin. Haleluya. Nah, tema minggu ini kita bicara tentang pilihlah kehidupan. Hidup pada dasarnya adalah rangkaian pilihan. Hidup pada dasarnya itu rangkaian pilihan. Setiap hari kita memilih cara berpikir, cara bersikap, nilai yang kita pegang dan jalan yang kita tempuh. Jadi kita memilih, setiap hari itu kita pilih untuk ambil keputusan. Cara berpikir kita seperti apa, cara bersikap kita seperti apa, tindakan kita yang bagaimana, itu kita ambil. Kita ambil keputusan untuk memilih. Nah, saudara bayangkan kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Kita tidak memakai kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Pasti kita akan pilih sesuatu yang mungkin sesuai dengan keinginan kita, bukan? Yang mungkin sesuai dengan kehendak kita. Membuat kita mungkin happy, membuat kita mungkin senang, membuat kita mungkin gak susah. Tapi saudara lihat, itu hanya sementara. Kalau dunia kan sementara. Haleluya. Tapi kalau Tuhan itu kekal. Kadang-kadang sesuatu yang berat yang datang dari Tuhan
Kita nggak berani ambil karena kita takut begini. Aduh, takutnya gua nggak kuat ini. Ya, ini juga nggak mengenakan saya sebenarnya. Padahal kita tahu gini, bisa saja proses Tuhan buat kita nggak nyaman. Amin. Bisa saja proses Tuhan itu buat kita nggak nyaman. Tapi ketika kita bisa keluar dari proses itu, saudara akan menikmati semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya. Kita akan menikmati semua kebaikan Tuhan. Coba lihat. Kalau kita bicara ini, contoh yang paling aman, kita ambil aja Yusuf. Atau ambil yang sama Ayub. Coba lihat proses Tuhan bagi mereka. Apakah nyaman bagi mereka? Nggak nyaman. Justru hal yang sangat mengerikan terjadi dalam kehidupan mereka. Yusuf mau dibunuh sama saudaranya sendiri. Dimasukkan ke dalam sumur, diangkat, dijual ke Mesir. Difitnah, masuk penjara, dilupakan lagi. Saudara, itu prosesnya, tahu nggak? Prosesnya berapa? 13 tahun. Dia harus berproses sampai kepada dia menjadi seorang pemimpin di Mesir. Itu nggak nyaman bagi dia. Tapi dia ambil keputusan itu karena dia tahu Tuhan, pribadi kebenaran itu berjalan bersama-sama dengan dia. Amin. Makanya saudara, ketika mulai dengan sesuatu yang orang bilang waduh suka, kalau itu dari Tuhan, maju saudara, melangkah saudara, nggak usah takut. Kalau saudara tahu itu kebenaran, lakukan. Tuhan ada di sana untuk tolong saudara. Amin. Jangan tanya kapan selesai, nggak usah. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi kamu. Haleluya. Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang kita suka maksa waktu kita untuk Tuhan. Tapi tidak mungkin. Kita nggak bisa maksa waktu kita untuk Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu Tuhan. Dan itu waktu yang terbaik dalam hidup. Haleluya. Bilang kiri kanan ini, jangan maksa waktu kamu untuk Tuhan. Seringkali kita berharap Tuhan mengubah keadaan. Ya? Seringkali kita berharap Tuhan mengubah keadaan. Padahal Tuhan justru menantang kita untuk mengambil keputusan yang benar. Meskipun situasi tidak mudah. Haleluya. Jadi seringkali itu Tuhan tantang kita untuk mengambil keputusan dalam situasi yang gak mudah. Dalam situasi yang mungkin berantakan begitu saudara. Tapi kita harus jalani. Amin. Kita harus jalani itu. Padahal Tuhan justru menantang kita untuk mengambil keputusan yang benar. Meskipun situasinya enggak mudah. Mungkin situasinya kurang nyaman bagi kita. Tapi ketika kita ngambil keputusan, maka dia bilang ini, pilihlah kehidupan. Karena kehidupan itu ada hanya di dalam Kristus. Amin. Sang kebenaran. Amin. Pilihlah kehidupan. Walaupun gak nyaman, gak apa. Dan juga kamu akan nyaman. Haleluya. Iya, pasti kita gak nyaman kalau berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, konsekuensi pilihan, kita lihat. Konsekuensi pilihan yang benar membawa pada kesuksesan hidup yang sejati dan berkah. Pilihan yang benar, kita akan memiliki kesuksesan, kebahagiaan, sukacita, bahkan berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Itu pilihan yang benar. Tapi kalau gini, hidup yang mengalir saja tanpa pilihan yang jelas seringkali menyesatkan kita di dalam buntu. Haleluya. Kadang-kadang kan orang Kristen juga ada mengalir aja. Enggak lah. Saudara kalau mengalir nanti satu waktu masuk di got baru saudara tahu. Haleluya. Kalau sudah di got itu nggak bisa bikin apa-apa lagi. Amin. Kalau di got sih masih enak, tapi tiba-tiba masuk di sapi tank, nah kacau kita. Kan mengalirnya suka begitu, biar aja mengalir aja. Enggak. Hidup kita itu tidak mengalir, tapi itu atas pilihan kita, atas keputusan kita. Yang setuju katakan amin. Enggak ada yang mengalir, enggak ada. Orang Kristen itu enggak ada hidup yang mengalir, enggak ada. Semuanya dalam rencana Tuhan. Semuanya dalam kehendak Tuhan dan perlu keputusan dari hidup kita. Kita memilih untuk melakukan sesuatu untuk kehidupan kita. Jadi bukan mengalir. Amin, saudara. Nggak, mari. Jangan mengalir dulu. Terbanjir datang, habislah saudara. Kalau mengalir. Ya. Nah, Ulangan pasal, balik lagi. Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai 20 bilang ini.
Aku memanggil langit. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Dengar baik. Kita bilang ini, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara perhatikan, kalau kamu masuk dalam tanah perjanjian, kalau kamu mau masuk dalam tanah perjanjian, menikmati tanah perjanjian yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, ambil keputusan hari ini untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Ambil keputusan dalam hari ini untuk hidup dalam kebenaran. Karena kalau kamu mau menikmati tanah perjanjian, satu jalan saja, hidup dalam kebenaran Yesus. Itu aja. Nggak ada yang lain, saudara. Kalau saudara keluar dari situ, saudara tidak pernah akan menikmati tanah perjanjian itu. Saudara, apa yang Tuhan janji itu pasti ditepati dalam hidup kita. Lihat, bangsa Israel begitu, Alkitab bilang ini, bangsa yang tegak teguh pada mereka pilihan Tuhan. Dalam perjalanan ke tanah perjanjian, banyak hal dosa yang mereka buat. Tuhan kasih mereka mutar-mutar 40 tahun. Maksudnya apa? Untuk memproses hidup mereka, supaya mereka tahu bahwa Allah yang perkasa itu melindungi mereka. Amin. Allah yang ajaib itu melindungi mereka. Allah yang menciptakan langit dan bumi itu melindungi mereka. Makanya selama 40 tahun mereka tidak pernah lapar. Kenapa? Karena Allah berikan makanan bagi mereka. Halo? Padahal mereka nggak kerja, itu cuma jalan doang. Mereka nggak kerja, makanya Allah sediakan makanan bagi mereka. Setiap hari makan mana dan buyung-buyung Tuhan kasih bagi mereka setiap hari. Coba lihat penyertaan Allah dalam hidup mereka. Setiap hari, tuh saudara tahu nggak? Di padang gurun itu kalau malamnya kedinginannya minta ampun. Kalau siang itu panasnya luar biasa. Tapi lihat penyertaan Allah bagi bangsa Israel. Di siang hari Tuhan kasih apa? Tiang awan untuk melindungi mereka. Itu wujud dari penyertaan Allah bagi orang-orang yang dalam tanda kutip apa? Hatinya keras, hatinya batu, orang yang memberontak terhadap Allah. Tegak tengkuk, tapi Allah tetap melindungi mereka. Kenapa? Karena mereka bangsa pilihannya. Malam hari Allah kasih apa? Tiang api supaya mereka nggak kedinginan, supaya mereka hangat terus. Untuk apa? Orang-orang yang tadinya dibilang ini tegak tengkuk, yang melawan perintah Allah. Tapi karena mereka disuruh oleh Allah keluar, maka Allah menjamin hidup mereka. Yang setuju katakan amin. Allah menjamin hidup mereka. Apalagi kita saat ini, saudara. Waktu itu kita masih pakai hukum Taurat, sekarang kita mau pakai kasih karunia. Siapa yang percaya Yesus, dia juga diselamatkan. Haleluya. Dia menikmati semua kebaikan Kristus dalam kehidupan kita. Ingat, kalau engkau diproses oleh Tuhan, Tuhan ingin tunjukkan bahwa dia Allah yang perkasa, yang melindungi engkau. Dia Allah yang perkasa, yang menyertai engkau. Di dalam prosesmu itu engkau tidak akan sendiri. Engkau akan ada bersama, dia akan ada bersama-sama dengan engkau. Dan dengar, ketika engkau ada bersama-sama dengan dia, engkau akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Keren banget itu, saudara. Makanya jaga hatimu, jaga hidupmu, ya, supaya hidupmu itu tetap berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Saudara lihat, Musa memberikan pidato perpisahan ini kepada bangsa Israel di dataran Moab sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Setelah memaparkan seluruh hukum dan konsekuensinya, Musa membawa mereka ke titik keputusan yang sangat mendesak. Musa memanggil langit dan bumi bukan sekedar puitis, ya. Dalam tradisi perjanjian kuno, saksi diperlukan agar perjanjian itu sah secara hukum. Haleluya. Ya. Kalau dalam perjanjian kuno itu, saksi diperlukan agar perjanjian itu sah secara hukum. Langit dan bumi adalah saksi yang abadi dan tidak memihak atas janji yang dibuat manusia kepada Allah. Makanya dia pakai saksi itu, langit dan bumi jadi saksi. Haleluya.
bukan sekedar kata-kata puitis yang dia ucapkan oleh Musa, enggak. Tapi dia ingin katakan bahwa dengar, langit dan bumi jadi saksi hari ini bagi kamu. Haleluya. Memilih kehidupan bukanlah keputusan sekali seumur hidup. Jadi kalau kita milih kehidupan untuk hidup dalam Tuhan terus menerus, itu bukan saat kita bertobat saja satu hari doang. Bukan. Melainkan keputusan sehari-hari kita lakukan. Setiap hari kita berjalan keputusan untuk tetap berjalan dalam Tuhan. Hari berikutnya kita ambil keputusan tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Hari berikutnya kita tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Itu keputusan kita setiap hari. Bukan satu hari aja ketika kita bertobat. Amin. Jadi setiap hari kita harus melakukan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Nah, setiap kali kita memilih untuk jujur, mengampuni, mengandalkan Tuhan, kita sedang memilih kehidupan. Ya, setuju katakan amin? Haleluya. Jadi setiap kali ketika kita memilih untuk jujur, berbisnis jujur, ya, berbisnis tidak merugikan orang lain, kita sedang hidup, kita sedang memilih kehidupan, bukan kematian. Setiap kali kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita tidak kepahitan terhadap orang lain, kita sedang memilih kehidupan, bukan kematian. Haleluya. Saudara tahu, orang yang kepahitan itu pasti banyak penyakitnya. Amin. Ada kanker, ada tumor, ada segala macam di situ, saudara. Orang yang kepahitan. Ini benar loh, Pak, saudara, Bapak Ibu. Makanya jangan coba-coba kepahitan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, aku nggak mau kepahitan. Gak boleh kepahitan, saudara. Kalau kepahitan itu banyak penyakitnya. Iya, kalau nanti sakit manis lagi. Kebenaran aja. Kebenaran. Jangan kemanisan, kebenaran. Pahit tidak boleh, tapi benar boleh. Haleluya. Maka saudara, mari. Jadi ketika kamu mengandalkan Tuhan, kamu sedang memilih kehidupan. Haleluya. Ketika kamu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, kamu sedang memilih kehidupan. Haleluya. Nah, kita lihat pilihan nyata kan? Kehidupan versus kematian. Tuhan menghadapkan kita pada pilihan kehidupan, berkat dan kematian kutub. Pilihan ini bukan hanya pilihan fisik, tetapi pilihan juga spiritual, yaitu kehidupan versus kebinasaan. Jadi bukan masalah berkat dan kutub aja, tapi kehidupan dan kebinasaan. Kalau kamu tidak pilih kebenaran, kamu binasa. Halo? Itu spiritual. Kalau kamu tidak pilih kebenaran, ya udah kamu binasa. Amin. Ya. Tapi kalau kamu pilih kebenaran, maka kamu hidup. Nah, hidup sesuai kehendak Tuhan membawa kehidupan dan berkat, sedangkan menolak firman membawa kematian dan kutuk. Jadi kalau saudara milih tidak melakukan firman Tuhan, maka saudara akan dapat kematian dan kutuk dan kematian. Tapi selama saudara berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, maka yang saudara dapat adalah apa? Kehidupan dan berkat. Haleluya. Bilang kiri kanan, aku mau dapat berkat dan kehidupan. Jadi itu yang harus kita bangun, saudara. Jangan sampai kita salah di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang kedua, esensi memilih. Yang pertama ini, esensi memilih kehidupan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 5 dan 7 dikatakan begini, sampai 7. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jika bagaimana? Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dengar jawab Yesus. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, Yesus bilang ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Nah sekarang saya tanya, Bapa punya tempatnya di mana?
Bapak punya tempat di mana? Tempat tinggal? Di surga dong, ya kan? Kalau Bapak Hari punya tempat tinggal di mana? TKC kan? Betul kan? Kalau Bapak Irsan punya tempat tinggal di mana? Nasional. Betul? Kalau Bapak Erik punya tempat tinggal di mana? Warung. Bukan warung rokok ya. Kalau Bapak yang di belakang itu, Bapak Meka punya tempat tinggal di mana? Kalau Bapak kita punya tempat tinggal di mana? Di surga. Jadi tidak ada satupun kita sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Karena dia bilang ini aku jalan, aku kebenaran, dan aku hidup. Bayangkan, ketika saudara percaya Yesus, 3 hal ini ada di dalam hidup saudara. Amin. Lemas banget ya orang-orang Cianjur. Amin. Ya, ketika kita percaya Yesus, 3 hal ini ada dalam hidup kita. Itu apa? Jalan, kebenaran, dan hidup. Ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Karena Yesus tinggal dalam hidup kita, maka kita punya jalan untuk sampai kepada Bapa. Amin. Yang kedua, kita punya kebenaran. Kebenaran yang ada di dalam Dia itu juga ada di dalam kita. Amin. Dan kehidupan, hidup yang kekal itu ada di dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat, memilih kehidupan bukan sekedar soal kelangsungan biologis, melainkan tentang kualitas spiritual dan ketaatan kepada Allah karena memilih hidup bermakna hingga kekekalan memerintah bersama dengan Yesus Sang Raja. Amin. Jadi memilih kehidupan itu bukan sekedar kelangsungan biologis, makan, tidur, enak, dapat harta, dapat segala macam, uang yang banyak, harta yang banyak. Bukan itu saja saudara, melainkan tentang kualitas spiritual yang ada dalam hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi itu yang membuat kita menjadi apa? Orang yang hidupnya bermakna dan akan memerintah bersama dengan Yesus dalam kekekalan. Ya, setuju katakan amin. Haleluya. Jadi jangan salah begini bahwa kalau saya ikut Tuhan, saya diberkati, saya dapat uang banyak, saya dapat harta banyak. Itu otomatis saudara dan saya dapat menikmati itu. Tapi itu bukan yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ya, setuju katakan amin. Kalau kamu tidak punya dasar mengenal Tuhan, itu akan merusak kehidupan kamu. Amin. Kalau kamu tidak punya dasar kebenaran yang kuat, itu akan merusak hidup kamu. Yang disebut dengan uang banyak, yang disebut dengan harta banyak, yang disebut dengan segala hal, dunia yang banyak. Ingat, kalau kamu punya dasar kebenaran, itu akan mengubah kamu menjadi monster. Amin, saudara. Kamu tidak akan peduli dengan orang lain. Kamu merasa diri kamu hebat, merasa diri kamu wow, powerful. Kenapa? Karena punya banyak uang, punya banyak harta, punya rumah mewah, punya mobil 7, 8, 9, 10. Kan? Punya kolam renang di rumah 10. Yang menikmatinya cuma apa? Pembantu. Saudaranya nggak pernah menikmati. Memilih kehidupan meliputi 3 dimensi utama. Yang pertama, memiliki Kristus sebagai sumber hidup. Dia setuju katakan amin. Haleluya. Memiliki Kristus sebagai sumber hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dalam perjanjian baru, esensi kehidupan dipersonifikasikan dalam Yesus Kristus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Memilih kehidupan berarti menerima dan tinggal di dalam Kristus. Itu yang saya bilang itu. Ketika kita menerima Kristus, maka 3 hal itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara akan menikmati itu di dalam kehidupan kita semua. Oh, keren banget. Saudara nggak khawatir lagi, saudara nggak takut lagi. Kenapa? Karena semua kebutuhan saudara terpenuhi di dalam Yesus dalam hidup. Haleluya. Nah, yang kedua ini, memilih ketaatan kepada firman. Matius pasal 4 ayat 4. Memilih kehidupan berarti menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Roma pasal 8 ayat 6. Dia bilang gini, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, setuju katakan amin. Haleluya. Jadi ketika kita memilih kehidupan,
Kita memilih ketaatan kita kepada firman Tuhan, karena firman itu adalah pedoman. Firman itu adalah pribadinya Tuhan, suaranya Tuhan. Haleluya. Jadi memilih kehidupan berarti menyelaraskan kehendak kita dengan firman Tuhan. Jangan mau-maunya sendiri. Nah, kadang-kadang orang Kristen yang gitu, maunya sendiri kan? Gak mau menyelaraskan apa keinginan kita, rencana kita dengan Tuhan. Lalu kadang-kadang bilang, rencanaku gagal. Ya karena kamu tidak menyelaraskan dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Harus, saudara. Kalau nggak bisa, makanya tanya Tuhan dulu baru lakukan sesuatu. Berdoa kepada Tuhan, intim dengan Tuhan. Tanya sesuatu dari Tuhan baru lakukan. Jangan karena kepintaran, kecerdasan kita, kehebatan kita, kekuatan kita, lalu kita main sembronoin dia, saudara. Itu tidak pernah akan bisa berhasil. Dan kamu tidak pernah akan bisa diberkati. Ya, setuju, katakan amin. Haleluya. Semuanya harus melalui prosedur yang sama di dalam kebenaran. Itu apa? Tanya Tuhan. Amin. Itu prosedur jelas tuh. Ya, kalau kamu mau berhasil, tanya Tuhan. Selaraskan keinginan kita dengan firman Tuhan, supaya Bapak, Ibu, dan saya berhasil. Amin. Memilih kasih dan pengampunan. Wow, ini keren. Memilih kasih dan pengampunan. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Membenci atau menyimpan dendam seringkali digambarkan sebagai kematian spiritual. Itu ya. Jadi membenci atau menyimpan dendam atau kepahitan seringkali digambarkan sebagai kematian spiritual. Haleluya. Memilih kehidupan berarti memilih untuk mengasihi, melepaskan pengampunan, dan membangun sesama. Amin. Jadi kalau saudara hari ini mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, saudara sedang memilih kehidupan. Kalau hari ini saudara menolong orang lain yang lagi susah, saudara sedang memilih kehidupan. Dan setuju, katakan amin. Amin, saudara. Hari ini kalau saudara jadi dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar saudara, menjadi terang bagi orang di sekitar saudara, saudara sedang memilih kehidupan. Gitu. Jadi jangan sampai kita susah-susahkan hati kita, dendam kepada orang lain. Saudara sedang memilih kematian. Saudara sedang memilih kutuk bagi hidup saudara sendiri. Halo. Jadi kalau hari ini kamu masih dendam kepada orang lain, masih kepahitan terhadap orang lain, saat ini kamu mengampuni dia. Amin. Ampuni mereka. Karena itulah pilihan kehidupan yang harus kamu bawa. Amin. Itu pilihan kehidupan yang harus ada dalam hidupmu. Mengampuni, terus membangun sesama. Ketika orang lain dalam masalah, ketika orang lain dalam persoalan, kita nggak punya duit, kita nggak punya uang, kita nggak punya harta, kita nggak punya apa-apa. Tapi kau duduk dengan dia di situ, dengar dia cerita. Saudara sedang memilih kehidupan. Amin. Saudara sedang memilih kehidupan. Ada orang yang nanya sesuatu bagi saudara, kalau saudara jawab dalam kebenaran, berikan solusi dalam kebenaran, saudara sedang memilih kehidupan. Halo saudara, penting untuk dengar ini, supaya kita tetap melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Jangan salah. Nah, situasi seperti ini, saudara. Situasi konflik keluarga, memilih kematian itu maunya gini. Mendiamkan pasangan, membalas dengan kata-kata tajam, itu saudara sedang memilih kematian, memilih kutuk. Tapi memilih kehidupan itu seperti ini. Saudara merendahkan hati, meminta maaf duluan, dan mengampuni kepada pasangan saudara. Walaupun mungkin saudara nggak salah, saudara sedang memilih kehidupan. Amin. Kalau dalam pekerjaan, dalam bisnis, menghalalkan segala cara demi keuntungan, integritas mati semuanya itu, saudara itu memilih kehidupan, kematian. Ya, memilih maut dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara menjaga kejujuran, meskipun ada risiko rugi secara materi, saudara sedang memilih kehidupan. Amin. Di media sosial, saudara ikut menyebarkan hoaks atau komentar yang menjatuhkan, itu saudara sedang memilih kematian. Tapi kalau saudara menyebarkan konten yang memberi semangat dan kebenaran, saudara dan saya sedang memilih kehidupan. Amin. Di kesehatan diri, merusak tubuh dengan gaya hidup yang buruk, ya, seperti narkoba, ngerokok, dan sebagainya, saudara sedang memilih kematian. Makanya merokok hari ini, berhentilah merokok. Karena saudara sedang memilih Tuh. Sudah mulai bisik-bisik tetangga. Ya.
Sudah yang ngerokok sudah mulai bisik-bisik tetangga. Tapi kalau saudara memiliki kehidupan, maka saudara akan merawat tubuh saudara sebagai bait Allah yang kudus. Amin. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Amin saudara. Haleluya. Yang kedua, hidup berdampak untuk generasi mendatang. Kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 dan 5. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu akan mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, Paulus menegaskan bahwa ia tidak sedang membawa ajaran baru yang asing, melainkan meneruskan pengenalan akan Allah yang telah disembah oleh nenek moyangnya. Paulus sadar bahwa ia adalah bagian dari sebuah garis sejarah, ya, yang menjadi dampak bagi keturunannya. Dia sadar itu, makanya dia harus hidup di dalam kebenaran. Kesetiaan kita hari ini akan berdampak terhadap dasar bagi masa depan. Karena kesetiaan kita hari ini akan berdampak terhadap dasar bagi masa depan. Karena apa? Karenanya pilihan kita untuk hidup takut akan Tuhan hari ini akan bermanfaat untuk menjaga api tetap menyala agar tidak padam saat giliran estafet diberikan kepada generasi berikutnya. Haleluya. Jadi kesetiaan kita kepada Tuhan itu berdampak untuk masa depan kita. Kenapa? Tidak membuat api di dalam diri kita, gairah kita itu padam, tidak. Ya, tapi tetap bergairah kita, supaya ketika kita memberikan tongkat estafet kepada generasi berikutnya, kita masih kuat untuk melihat mereka berdampak. Haleluya. Amin. Nah, kadang-kadang orang sudah lemah baru dia mau cerita hal-hal yang benar. Padahal kesempatan dia waktu masih kuat, dia harus berdampak yang benar bagi generasinya. Ini penting, saudara. Nah, lihat, kata tulus ikhlas atau anipokritos secara harafiah berarti tanpa topeng, ya, atau tidak munafik. Timotius melihat iman ibu dan nenek Timotius asli dan konsisten antara apa yang dibicarakan dengan apa yang dilakukan di rumah. Jadi gini, Timotius tuh lihat neneknya dan ibunya tuh punya integritas yang tinggi dalam kebenaran. Jadi apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan, itu yang dia lakukan. Nah, beda dengan orang-orang percaya hari-hari ini, banyak bohongnya, banyak nggak punya integritas. Amin. Benar kan? Janji datang jam 5, padahal datang jam 5.30. Kira-kira itu punya integritas nggak? Enggak. Sudah tahu ibadahnya jam 10.30, datangnya jam 10.40. Punya integritas enggak? Tidak. Haleluya. Nah, kita harus jaga itu supaya kita juga jadi apa? Punya legasi untuk bagi generasi kita. Ya, kita bisa memberikan dampak jadi saksi bagi generasi kita berikutnya. Amin. Haleluya, saudara. Jangan katanya A, perbuatannya B. Saudara tidak punya integritas. Ya. Hari ini gue mau ke rumah lu ya, jam sekian ya, ditunggu-tunggu gak datang-datang. Itu nggak ada kabar lagi. Punya integritas nggak? Nggak punya integritas. Lalu, waktu saya udah habis. Oke. Ya terakhir, pengunjung mesti maju. Hidup dalam berkat dan menjadi berkat. Ini penting, saudara. Karena anak-anak Tuhan hari-hari ini mereka mau hidup dalam berkat aja yang Tuhan kasih ke dia. Tapi dia tidak jadi berkat bagi orang lain. Ini persoalan besar bagi anak-anak Tuhan, bagi kita semua. Padahal kita diajarkan tidak seperti itu oleh Yesus. Kalau Yesus mau begitu, dia tidak pernah turun dari surga untuk menyelamatkan hidup kita. Setuju katakan amin? Iya. Karena dia menjadi berkat, dia hidup dalam berkat dan dia menjadi berkat. Makanya dia datang untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dia tidak aman-aman aja di surga. Enggak. Kalau dia mau aman di surga gampang, dia nggak mau datang. Udah beres kan? Kita tidak diselamatkan. Kita akan tetap ada dalam neraka yang menyala-nyala. Tapi karena dia mau memberkati kita, menjadi berkat bagi kita, menyelamatkan hidup kita, dia datang untuk menyelamatkan kehidupan kita.
Walaupun dia menjadi seperti ciptaannya. Dia menjadi seperti kita manusia. Padahal dia menciptakan kita. Dia harus rasa sakit, dia harus menderita, padahal dia Allah. Dia lakukan itu karena apa? Karena dia kasih terhadap saudara dan saya. Dia menjadi berkat bagi kita. Amin saudara. Jadi mari hidup dalam berkat dan menjadi berkat. Kenapa hidup dalam berkat? Karena ketika kamu percaya Yesus, kamu sudah diberkati oleh Kristus. Haleluya. Makanya berkat yang kamu dapat bukan untuk diri kamu sendiri, tapi kamu juga harus membagi berkat itu, menjadi berkat itu bagi orang lain, supaya orang lain melihat Yesus di dalam hidup kamu. Amin. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 bilang ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkan Taurat itu, firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Ingat, orang yang tinggal dan hidup dalam firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Makanya kita perlu tinggal dalam berkat Tuhan, benar, tapi juga harus jadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Karena itu adalah ajaran Yesus dalam hidup kita. Apa yang kamu dapat, apa yang Tuhan berikan bagi kamu, bukan untuk diri kamu sendiri, tapi kamu harus membagikan itu juga bagi orang lain, supaya orang lain juga bisa menikmati berkat Tuhan yang Dia berikan dalam kehidupan kamu. Haleluya. Mari kita lihat, Allah tidak memanggil kita hanya untuk hidup, tetapi hidup dalam berkat. Banyak orang mengira bahwa diberkati hanya soal materi atau kenyamanan hidup. Namun pemazmur memberikan definisi yang jauh lebih dalam. Diberkati bukan sekedar tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang di mana kita berdiri dan kemana kita berakar. Setuju katakan amin. Jadi bukan masalah kita diberkati, bukan itu aja. Tetapi dia bilang ini, bagaimana kita bisa berdiri di mana dan kita bisa berakar di mana. Kalau kamu bisa berakar berdiri di dalam Tuhan dan berakar di dalam Tuhan, pasti kamu akan jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Dan apapun yang kamu lakukan pasti berhasil. Kamu tertanam di dalam Dia. Kamu berakar di dalam Dia karena Dia sumber segala sumber berkat. Yang setuju katakan amin. Nah, hidup yang diberkati adalah hidup yang terhubung dengan sumber kehidupan, sehingga secara alami ia meluap dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Yang setuju katakan amin. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, kalau kamu diberkati, kamu berbuah banyak, maka ini orang-orang akan melihat buah itu dan mereka akan menikmati buah yang kamu hasilkan. Bukan saja masalah mereka menikmati buah itu, tapi mereka tahu, mereka melihat pribadi Yesus di dalam hidup kita. Amin. Itu yang lebih penting dari segala-galanya. Dan terakhir saudara, berkat Tuhan diberikan bukan agar kita menjadi wadah yang tertutup, melainkan saluran yang terbuka. Yang setuju katakan amin. Jadi berkat Tuhan diberikan bukan agar kita menjadi wadah yang tertutup, bukan, tetapi kita menjadi saluran yang terbuka, saluran yang bisa mengalirkan berkat itu bagi orang lain. Haleluya. Supaya semakin kamu mengalirkan itu, semakin kamu diberkati. Haleluya. Amin. Dan semakin kamu mengalirkan itu juga orang lain bisa menikmati setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan, sehingga mereka akan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita semua. Hidup yang berakar pada firman pasti akan menghasilkan buah yang memberkati sesama. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi hidup yang berakar pada firman Tuhan itu pasti akan menghasilkan buah. Dan dengar, buah itu tidak pernah bisa dimakan oleh pohonnya. Amin. Tetapi orang yang di luar pohon itu, yang akan melihat buah itu, mereka akan memetik buah itu, dan mereka akan menikmati buah itu. Haleluya. Itu berarti kita menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Bukan untuk kita dipermuliakan, tapi Yesus yang dipermuliakan. Berikan tepuk tangan bagi Dia.